Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, kembali lagi di Aka Channel yang punya cerita ingin dibagikan kepada kalian semua. Di video kali ini saya mau berbagi cerita dengan berbagi pengalaman apa yang sudah terjadi, yang sudah saya pelajari dengan kehidupan ini. Setelah mempelajari ketika kita ikhtiar langit, memperbanyak amalan sholawat, memperbanyak zikir istighfar, mulai belajar menanam kebaikan dari ibadah lainnya. Dan sekarang saya mau berbagi cerita setelah kita mulai mempelajari hukumnya tarik-menarik sebuah rezeki dalam kehidupan kita. Dan ternyata emang betul juga ya, ketika kita pengen berkelimpahan itu harus ada energi yang benar-benar kuat, ada energi yang benar-benar siap kita menerimanya. Dan kita harus punya kekuatan yang benar-benar powerful gitu. Maksudnya gimana? Maka powerful untuk kuat dalam sebuah energi. Ya, ketika kita berdoa, mulailah kita berdoa bukan hanya mudah-mudahan ya Allah saya punya rezeki yang banyak, diberikan kesehatan, tapi kita berdoa untuk diri sendiri. Kita sudah merasa bahwa kita sudah punya itu gitu. Contoh, ketika kita berdoa, alhamdulillah saya udah punya uang 2 digit misalkan. Alhamdulillah saya sudah punya rumah yang begitu mewah. Kita sudah mulai merasakan energinya tersebut. Alhamdulillah saya punya pekerjaan yang benar-benar pekerjaan yang saya sukai. Alhamdulillah saya selalu diberikan kesehatan, diberikan kebahagiaan pada hari ini. Walaupun keadaan saat ini kita sedang sulit, belum punya pekerjaan, belum punya uang yang banyak, belum punya rumah. Nah, mulailah berpikir seperti itu. Nah, itu adalah salah satu hukum tarik-menarik sebuah energi yang kuat. Dan dan itulah yang pernah Aka alami juga gitu. Nah, tapi banyak ada juga kalau orang lain mendoakan mudah-mudahan ya kalian selalu diberikan kesehatan, ya kita tinggal bilang aja amin, alhamdulillah gitu ya, terima kasih banyak gitu kan. Kalau enggak kita doakan kembali orang tersebut ketika orang itu mendoakan kita. Nah, tapi kita mulai berdoa untuk diri sendiri. Kita sudah merasakan itu sebelum itu datang. Jadi seolah-olah kita menjemput apa yang kita inginkan saat ini, kita sudah jemput gitu dari ucapan. Nah, terkadang ketika kita mau berucap tidak baik, itu kan jadi menimbulkan hal negatif. Nah, kita rubah ketika kita berucap dengan hal yang baik gitu ya, kita sudah merasakan apa yang sekarang kita inginkan. Nah, dan ternyata emang betul gitu. Dan itu juga yang sudah saya alami dengan trik ini, yang bisa dibilang cepat hajat cepat terkabulkan. Apa yang kita inginkan emang benar adanya dan nyatanya gitu. Dan sangat luar biasa ya, sesimpel ini ketika kita sudah mengenal sholawat, mengenal ilmu Allah gitu ya, yakin hanya kepada Allah. Kita tidak punya apa-apa juga, kita tetap yakin, sabar, dan tidak ada hal yang harus kita beratkan, bebankan kalau kita sudah tergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun keadaan kita sekarang lagi terpuruk, punya amanah belum beres-beres, punya sesuatu belum tercapai, maka bangunlah dari sekarang. Kebahagiaan itu dari ucapan kita yang sudah mulai merasakan energinya.
Kita ambil contoh ya. Alhamdulillah ya Allah, saya sekarang udah punya rumah yang begitu mewah dan indah. Setelah kita berucap seperti itu, apa yang kalian rasakan saat ini? Merasakan nggak kenikmatan dan rasa syukur itu? Beda dengan ketika kita berdoa, ya Allah mudah-mudahan saya punya rumah yang begitu mewah ya, bagus, luas lingkungannya. Tuh, itu kan seolah-olah belum sampai gitu energinya. Jadi benar-benar hukum tarik menarik gitu ya, atau bisa dibilang LOA atau LOA gitu ya. Dan saya juga mulai mempelajari itu dari teman-teman YouTuber yang lain gitu ya, yang menceritakan, yang membahas, dan ternyata emang benar gitu yang mereka bicarakan, dan saya juga merasakannya sekarang ini gitu. Nah, buat teman-teman yang mungkin hajatnya belum terkabul, punya sesuatu belum tercapai, punya masalah belum selesai, maka bangunlah dari sekarang. Ketika kita masih punya hutang, alhamdulillah ya Allah, hutang saya sudah lunas. Kau lunaskan dengan mudah. Kau datang rezeki yang begitu indah, datangnya mudah sekali tanpa harus kita kejar. Allah datangkan di depan mata langsung gitu. Dan ada yang Allah gerakan, ada orang yang mengirim, membantu untuk menyelesaikan segala sesuatu urusan kita. Pokoknya bahagialah dari sekarang. Bahagialah dari sekarang, mulai energi kita benar-benar positif, powerful, keinginan kita gapai, harapan kita cepatlah kita berubah. Jangan menunda-nunda kesulitan yang sudah kita alami, karena saya juga merasakan apa yang kalian rasakan ketika kita sedang di titik terendah, sedang di bawah, sedang tidak nyaman-nyamannya gitu ya. Ketika hati selalu nyesek gitu ya, dengan keterbatasan, kekurangan, maka mulailah dari sekarang meminta kepada Allah segala sesuatu, keyakinan, keikhlasan, kesabaran, hanya kepada Allah kita berharap dan meminta pertolongan. Tapi maka juga pernah gitu ya, bukan pernah maksudnya, menyimak gitu ya, duduk diam rezeki datang, kata Ustaz Nasrullah. Seperti apa ya, saya pernah gitu ya, pengen sampai membayangkan duduk diam rezeki datang tanpa harus bekerja keras, susah payah gitu ya. Dan ternyata yang setelah saya pelajari dari beliau adalah ya, kita berhati-hatilah dengan dosa dari hari ini. Berhati-hatilah dengan dosa dan mulailah mohon ampun kepada Allah, taubatilah apa yang sudah kita lakukan di masa lalu, dan bangunlah kebaikan itu dari sekarang. Entah dalam sedekahnya, di dalam ibadah dari dalam ibadah lainnya gitu. Dan buat kalian semua yang mungkin sekarang masih punya orang tua masih hidup, jangan sampai orang tua itu kau abaikan, dan jemputlah atau datangilah sekarang, temuilah, dan apa yang kita inginkan, berdoa dan muliakanlah kedua orang tua kita. Karena kita harus membayangkan ketika orang tua sudah kita tidak ada, kita belum bisa membahagiakan. Nah, maka dari itu, dengan kemampuan kita saat ini, apa yang kita bisa, bahagiakanlah dua orang tua kita. Karena kesuksesan kita ada dari doa kedua orang tua kita. Ketergapaian kesuksesan kita ada jalan
ada kemudahan, ada kelancaran atas doa kedua orang tua kita. Nah, selain itu juga mulailah memaafkan orang yang pernah mengecewakan kita. Itu tuh yang sangat berat gitu ya, yang saya rasakan setelah kita memaafkan dengan penuh keikhlasan, tenang hidup kita. Benar-benar tenang. Sehingga tidak ada lagi hal-hal yang menjadi benak pikiran kita terbebani gitu dengan kebencian kepada orang-orang yang sudah mengecewakan kita, orang-orang yang sudah jahat dengan kita, orang-orang yang mau melukai kita. Tapi di balik semua itu kita harus bersyukur karena dengan beliau berbuat seperti itu, tetap itu karunia dari Allah, kehendak dari Allah, dan sehingga kita diberikan uji kesabaran, uji keikhlasan. Nah, mudah-mudahan kita selalu bahagia ya, selalu dirahmati Allah, dilindungi oleh Allah, disayangi oleh Allah, dan jangan lupa selalu memperbanyak sholawat agar kita mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad SAW di yaumil akhir nanti. Dan apa yang saya rasakan pada saat ini juga setelah mengenal yang namanya zikir sholawat, sudah merasakan manfaatnya, kebesarannya, bisa dibilang kalau kita sudah berbanyak sholawat itu banyak keberkahan di dalam hidup, kemudahan di dalam ilmu, di dalam pengetahuan. Pokoknya buat kalian semua, selamat malam minggu, jangan lupa bahagia bersama keluarganya, dan saya doakan mudah-mudahan kalian semua yang punya kesulitan, punya amanah yang belum beres-beres, mudah-mudahan Allah datangkan, Allah lunaskan, dan yang mungkin belum punya jodoh, Allah datangkan jodohnya, dan yang belum punya pekerjaan, mudah-mudahan Allah ringankan dan berikan jalan dan mendapatkan rezeki yang berkelimpahan, punya rezeki yang begitu luas dan bisa menjadi orang baik, selalu baik setiap harinya. Dan saya undur diri, mohon maaf jika ada kata yang salah. Next video berikutnya mudah-mudahan saya bisa sharing lagi kepada kalian semua. Saya undur diri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.